Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Maaf agak lambat ya, tadi mencangkul membersihkan halaman ya, saudara. Nggak lihat jam, tahu-tahu lihat jam, sudah jam 8.20 lewat rupanya ya. Barusan suruh nyiram tanaman juga, tapi sebentar saya bilang ya, saya mau siaran dulu ini. Mari kita akan membaca kitab kita di dalam Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15 ya. Wahyu 16 ayat ke-15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Puji Tuhan ya. Pakaian putih itu berbicara tentang kebenaran hidup. Puji Tuhan. Nah, saudara, tadi saya bersihkan halaman di belakang ya. Dan seperti yang lalu saya bilang, itu tetangga itu buang sampah di situ. Nah, saya bersihkan saudara ya. Saya masukkan botol-botol, pecahan piring dan lain-lain, sampai baju-baju dalam, sobek-sobek dan perkakas bayi-bayi, saya masukkan karung dan buang ya. Jadi saya bersihkan lagi di situ. Ternyata di tempat yang sama yang kemarin saya bersihkan sudah penuh lagi saudara dengan sampah-sampah yang berserakan. Nah, apa tindakan kita kalau tindakan saudara kalau saudara mendapati hal seperti itu, orang membuang sampah di tempat halaman kita, sudah kita bersihkan, sudah pernah kita tegur tapi tidak terima teguran kita ya, lalu bilang saya kafir begitu sama Pak RT yang saya minta tolong untuk menegur mereka. Nah, kalau saudara dapat situasi seperti ini, apa tindakan saudara? Saya kemarin baca di Facebook juga ada seorang teman yang marah, tahu entah marah kepada siapa ya, yang mungkin orang-orang suka mengomentari postingannya atau mengomentari kehidupannya ya. Dia menyebut orang yang nggak tahu urusannya ya nggak usah ikut campur. Nah, ini masalahnya, itu banyak orang yang suka ikut campur dengan urusan kita, apalagi dengan urusan hidup anak-anak Tuhan ya. Seperti saya katakan, lalu firman Tuhan bilang kota yang tersembunyi di atas gunung itu tidak akan mungkin tersembunyi dari pandangan orang. Orang suka membicarakan kota yang indah yang terletak di atas gunung. Nah, itu pasti jadi pembicaraan orang. Jadi saudara nggak bisa bilang hidup kita ini tidak perlu dibicarakan orang lain, karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, hidup saudara akan selalu menjadi pembicaraan orang lain. Sikap hidup kita, gaya hidup kita saudara ya. Jadi kalau saya lebih suka orang membicarakan hal-hal yang baik dari hidup saya saudara, meskipun nggak bisa dipungkiri ya, ada orang-orang yang selalu berkata buruk tentang kita ya. Ada orang-orang tertentu seperti itu ya. Untungnya saya tidak mendapatkan langsung ya. Saya seringkali seperti kesaksian saya waktu lalu, bahwa jika kita hidup benar, maka musuh orang itu pun berdamaikan dengan kita. Nah, saya yang sering saya dapati adalah orang-orang yang nggak pernah kenal saya, nggak pernah ketemu saya ya, tahu-tahu datang meminta maaf karena mereka ikut serta di dalam membicarakan hal yang buruk tentang saya, tentang orang yang mereka tidak ketahui. Nah, ini jadi menurut saya adalah hal yang paling benar, kita itu bersikap konsisten saudara, dengan sikap hidup kita, gaya hidup kita yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan, apapun penilaian orang terhadap kita saudara, apapun penilaian orang terhadap saudara ya. Saya dulu sering difitnah orang saudara ya, mereka membicarakan hal yang buruk, mengatakan hal yang nggak pernah saya kerjakan saudara, sampai pada suatu kali pimpinan saya pun percaya akan hal itu saudara ya, sehingga saya mendapatkan skorsing saudara ya. Ini bukan bicara tentang organisasi gereja saya ya, saya pernah juga mendapatkan itu, menanggung kesalahan orang lain sehingga saya skorsing.
Nah, tapi ini di dalam satu organisasi, satu yayasan yang sebenarnya tidak ada keuntungan saya di dalamnya, tidak ada keuntungan apapun ya. Saya hanya melayani, membantu di dalam pelayanan itu karena dipercayakan, saudara. Nah, tapi satu kali seorang memfitnah saya dengan kepada seorang pimpinan sehingga proyek yang harusnya saya kerjakan diserahkan pada orang lain. Ya, saudara ya. Saya tidak membela diri saudara, meskipun ada teman-teman yang bersedia untuk membela saya begitu, untuk saya datang kepada pimpinan menjelaskan permasalahan itu. Saya tidak mau melakukannya, saudara. Ya, saya tidak mau melakukannya. Saya berapa kali difitnah orang dan diajak untuk bertemu dengan orang yang memfitnah saya, karena akibat itu saya diskorsing, saudara, cukup lama juga ya. Tapi saya tidak pernah mau bertemu dengan orang-orang ini, tidak mau membela diri saya, saudara. Saya sudah belajar ya, karena saya dulu remaja saya cukup nakal, cukup banyak terlibat dengan perkelahian akibat saya membela kepentingan ego saya, saudara ya. Dan sebagai hamba Tuhan saya belajar untuk menyerahkan segala sesuatu masalah itu kepada Tuhan, saudara ya. Kadang orang bertanya pada saya, kok saya lebih bersedia menerima hukuman itu daripada saya menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Saya bilang, ya pertama itu cari teman itu susah, gitu. Saya tuh dapati banyak orang yang lebih suka memusuhi saya daripada berteman sama saya. Ya itu, jadi cari satu teman itu susah. Jadi saya nggak mau tambah musuh ya, biar dia sudah memusuhi saya silakan, tapi jangan mempertambah lagi masalah itu. Kenapa? Ya kalau saya membela diri saya ketemu dia, pasti kami berantem, saudara. Ya, emosi saya akan tersulut karena apalagi dulu saya muda sekali, emosi saya itu tersulut, saudara. Ya. Jadi saya lebih baik ketemu orangnya daripada emosi itu. Saya bilang sama pimpinan saya, kalau kamu percaya silahkan, saya nggak mau ngurusi hal seperti itu. Kamu mau hukum saya silahkan, saya tidak masalah dengan itu. Nah, tapi kemudian orang yang dipercayakan proyek ini, saudara, ternyata tidak melaksanakan. Dan pada akhirnya, ini dia, diserahkan kembali kepada saya. Ya, itu pun saya nggak mendengar permintaan maaf, malah sampai mau dekat hari H saya masih saja diomelin, saudara. Masih saya rasa saya tidak dipercayai bahwa saya akan bisa dengan tanda kutip sukses melaksanakan acara itu. Dan pada akhirnya memang acara itu sukses, saudara. Dan tidak ada ucapan terima kasih untuk itu. Dan memang saya juga tidak mencari ucapan terima kasih untuk itu. Saudara, belajarlah untuk tidak membela diri saudara. Kenapa? Karena kalau kita membela diri kita, percayalah kita akan lebih mudah tersulut emosi kita, saudara. Sehingga pada akhirnya tanpa kita sadari kita mulai memperkatakan hal buruk tentang orang lain. Kita mau membela diri kita justru dengan menyerang keburukan orang lain. Dan itu tidak baik. Jangan berpikir bahwa dengan menyerang, dengan melukai itu bahwa orang-orang itu akan terluka. Enggak. Saudara, justru saudara yang akan terluka. Hati saudara yang akan lebih terluka. Ya. Jadi saran saya, saudara, kalau sudah merasa difitnah orang, kalau saudara merasa hal yang tidak benar dikatakan tentang saudara, ya, apalagi saudara nggak mendengar langsung orang yang ngomong, ya, saudara bukan mengabaikan, tapi lepaskan pengampunan bagi mereka, katakan pengampunan bagi mereka, saudara. Percayalah, Tuhan Yesus akan membalut luka hatimu ketika engkau berani memperkatakan pengampunan. Jangan berpikir bahwa orang kan rugi. Kok enak? Nah, itu sering saya dengar begitu. Kok enak? Dia yang bersalah kok saya yang suruh mengampuni. Loh iyalah. Yang bersalah itu yang perlu diampuni. Yang merasa nggak bersalah itu yang perlu mengampuni. Masa yang nggak bersalah yang perlu diampuni? Kan tidak benar, saudara ya. Jadi saudara yang perlu mengampuni. Serahkan masalah saudara pada Tuhan dan tidak usah tentukan Tuhan bagaimana cara Tuhan akan menghakimi mereka. Itu urusannya Tuhan. Malah saya berharap Tuhan tidak menghakimi mereka, begitu loh, saudara. Ya. Jadi kalau dengan tanda kutip saya dirugikan orang itu banyak kali, saudara, ya. Orang merugikan saya. Ya. Tapi saya enggak, kalau orang lain merasa saya dirugikan, ya. Tapi saya sendiri tidak pernah merasa dirugikan. Lah kenapa? Lah bukan milik saya, saudara.
Nah, saya percaya hidup saya itu dan semua keberadaan dalam hidup saya itu milik Tuhan. Jadi siapa yang dirugikan? Kalau bicara kerugian, Tuhan Yesus yang dirugikan. Kalau Tuhan Yesus yang dirugikan, wah itu saudara hati-hati. Kok ngancam ya? Enggak saudara ya. Tapi dalam arti ketika Tuhan tahu kita mengerjakan hal yang benar, percayalah Tuhan tidak akan membuat saudara rugi. Tuhan bisa memberkati, mengembalikan dengan caranya, ya, di dalam pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam semua kemurahan, kebaikan Tuhan yang saya nikmati, saya rasakan di dalam kehidupan saya. Ya. Mari kita ingat, Tuhan Yesus akan datang kembali, dan kedatangannya seperti pencuri, ya. Entah Yesus yang datang dulu kepada kita, entah kita yang datang duluan kepada Tuhan, hari itu akan tiba seperti pencuri. Di Facebook saya baca hari-hari ini, baru kemarin berbicara dengannya, baru 2 hari lalu, baru seminggu yang lalu. Kok tiba-tiba lah ini saudara, ya kan? Entah kita datang sama Tuhan duluan atau Tuhan yang datang kepada kita. Ya, hari itu akan tiba seperti pencuri. Jadi jangan kayak saya dulu saya bilang kalau orang suruh saya bertobat, suruh baptis, nanti umur 40 tahun baru saya bertobat, baru saya baptis. Lalu tahu-tahu roh Tuhan ngomong sama saya, kalau besok mati gimana? Waduh, baptis sekarang aja. Lalu baptis setelah saya hari itu tanpa pertobatan, tapi karena takut takut mati. Ya, saya baru bertobat sungguh-sungguh berapa tahun kemudian. Saudara, itu hal yang buruk yang saya lakukan, ya, jangan diikuti saudara. Tapi kalau tidak ada kata terlambat kan untuk bertobat selama kita masih hidup, ya. Firman Tuhan bilang jangan keraskan hatimu seperti pada hari perhentian. Nah, karena hari itu akan tiba seperti pencuri, katakan berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Siapa yang harus berjaga-jaga? Ya diri kita sendiri. Siapa yang menjaga supaya pakaian kita tidak tercemar? Ya diri kita sendiri. Kita inilah suruh orang lain yang perhatikan pakaian kita. Kita yang kadang marah kenapa orang tidak menjaga pakaian. Iya, kalau kita berurusan dengan yang kotor-kotor, pakaian kita gampang tercemar. Supaya pakaiannya nggak tercemar, ya kalau habis urusan sama yang kotor-kotor ya dicuci, ya kan, supaya pakaiannya tetap bersih. Nah, jaga pakaian kehidupan saudara, nggak usah ngurusi masalah orang lain dengan Tuhan. Kalau orang bermasalah dengan Tuhan, ya serahkan sama Tuhan. Tugas saudara adalah memberikan pengampunan. Sucikan dengan kuasa darah Yesus. Ya, firman Tuhan katakan apa? Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hatimu supaya jangan tercemar. Jaga hatimu supaya hatimu jangan diliputi kemarahan. Jaga hatimu supaya hatimu jangan diliputi kekecewaan. Jaga hatimu supaya hatimu jangan diliputi oleh luka-luka hati. Ya? Jadi semua tergantung pada dirimu, bukan pada orang lain. Nah, iblis itu bisa pakai cara apa saja, pakai siapa saja, sadar atau tidak sadar. Kadang-kadang iblis memakai mulut kita untuk memperkatakan hal buruk tentang orang lain, mempertahankan ego kita, cari pembelaan diri. Tidak ada gunanya, percayalah. Saya sudah alami, tidak ada gunanya selain memperbesar luka hati kita sendiri. Ya. Jadi jaga hati. Kenapa? Teruslah memperkatakan pengampunan. Teruslah memperkatakan firman Tuhan. Jangan tanamkan kekhawatiran, kecemasan, prasangka. Berhentilah nonton berita tentang COVID kalau engkau terus memikirkannya. Nah,
Gak usah dipikirin si COVID itu. Pikirkan firman Tuhan. Gak usah omongin si COVID. Omongin firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Jadi nggak usah ngomongin, nggak usah ngurusi pelakuan buruk orang kepada kita. Biarin aja orang punya mulut kok. Orang punya Facebook kok. Ya biarkan mereka berkreasi, berkata-kata, mengetikkan hal yang menurut mereka baik. Silakan. Kalau hati saudara suka terluka oleh karena postingan-postingan orang lain, tutup saja Facebooknya, nggak usah main Facebookan lagi. Nah, nggak usah main Facebookan, nggak usah main WA, beli HP jadul saja khusus untuk menelpon, supaya hati saudara lebih berbahagia, karena nggak baca postingan-postingan yang bikin kesel ya. Jadi kalau belum bisa mengampuni, jangan punya Facebook ya. Kalau belum bisa merespon dengan baik, nggak usah punya Facebook, nggak punya HP canggih lah, pakai HP jadul saja buat nelpon, buat SMS saja, lebih aman, ya kan? Nah, saudara ya, jadi mari kita menjaga hati kita masing-masing. Hidup kita nggak bergantung pada penilaian orang. Hidupmu nggak bergantung pada apa yang orang buat pada diri. Hidupmu bergantung pada responmu terhadap kehendak Tuhan. Jadi mari pelihara hatimu. Jangan biarkan orang lain menjadi gemuk dan kau menjadi kurus karena makan hati. Atau sebaliknya engkau menjadi gemuk. Karena kadang saya lihat teman saya yang stres malah makannya lebih banyak. Gemuk kurus sih tidak masalah, yang penting sehat. Ada teman saya kurus, tapi asam uratnya tinggi. Doyan makan kacang, doyan makan gado-gado. Ini persoalan bukan gemuk kurus ya, yang penting sehat. Nah, yang paling penting tuh jaga kesehatan hati saudara. Kalau hati saudara sehat, maka pikiranmu akan sehat. Pikiranmu sehat, tubuhmu juga akan sehat. Kesembuhan itu tinggal tunggu waktu. Berani perkatakan firman, berani perkatakan pengampunan, dan berani hidup seturut dengan kehendak kasih karunia Tuhan. Nah, percayalah, Tuhan Yesus yang memelihara hidup saudara. Kalau Yesus yang sudah mati di kayu salib memberikan nyawanya, menanggalkan kemuliaan surga, buat mati di kayu salib menggantikan saudara dan saya, apalagi yang Bapa tidak akan berikan pada kita. Segala-galanya apa yang kita butuhkan, Dia mengerti, Dia memahami. Kenapa banyak orang kok tidak kaya-kaya? Karena dia kepingin jadi kaya, makanya tidak kaya-kaya. Pikirannya kepada kekayaan terus, makanya tidak kaya-kaya. Mari pikirkan kemuliaan Tuhan. Pikirkan bagaimana hidup saudara bisa mempermuliakan Tuhan. Maka percayalah, hatimu akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Kalau hatimu dipenuhi dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Tuhan akan melimpah dalam hidupmu. Ketika damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidupmu, maka apapun yang kau kerjakan itu akan baik. Akan mendatangkan keuntungan, mendatangkan berkat dalam hidupmu. Tuhan, ya, terima kasih persamaan kita di pagi hari ini. Selamat pagi, sampai bertemu esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan percayalah Roh Kudus akan memimpinmu untuk menikmati hari yang baik sepanjang hari ini, sehingga kemanapun kau pergi engkau akan beruntung, setiap usaha pekerjaanmu akan berhasil, dan apa yang kau jamah akan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat.